Setelah 2 dekade lamanya, akhirnya KF21 Boramae berhasil lakukan penerbangan perdananya. Jet tempur KF21 Boramae akhirnya berhasil melakukan penerbangan perdananya setelah proses pengembangan selama 2 dekade. Menurut Korea Herald dikutip zona Jakarta.com pada 17 Januari 2022, Korea Selatan telah berusaha untuk menerbangkan jet tempur KF21 Boramae meskipun pada prosesnya menemukan banyak tantangan. Diketahui bahwa Presiden Moon Jae-in mengapresiasi kehadiran KF21 Boramae sebagai salah satu tanda era baru kemandirian militer internasional. Meskipun Korea Selatan dikabarkan pernah dan masih bergantung pada jet buatan AS dan masih memiliki sedikit pengetahuan teknologi untuk mengembangkan pesawat jet tempur canggih. Akan tetapi kini, akhirnya Korea Selatan dengan jet tempur KF21 Boramae mampu menunjukkan awal era baru di dunia industri alutsista. Keberhasilan Korea Selatan ini mampu membuat Indonesia yang merupakan pasar pertahanan terbesar di Asia Tenggara bergabung dengan proyek KFX pada 2010. Setahun setelah tinjauan itu keluar, setuju untuk menanggung 20% dari seluruh biaya sebagai imbalan transfer teknologi. Pekerjaan bersama ini bernilai setidaknya 8 triliun won atau sekitar 7,1 miliar US dollar. Kami membutuhkan seseorang dari luar untuk menurunkan biaya dan menjual jet ke dunia luar, kata seorang pejabat Seoul yang menolak disebutkan namanya. Dari laporan itu dijelaskan bahwa Indonesia adalah satu-satunya mitra asing dalam program pengembangan KFX yang dikenal sebagai Program Indonesian Fighter Experimental atau IFX dan sebelumnya juga telah berkomitmen untuk membayar 20% dari total biaya pengembangan meskipun sebagaimana dikabarkan sebelumnya tertinggal dalam pembayaran dan diyakini akan menegosiasikan kembali posisinya. Sementara itu, menurut Asian Military Review, sebelumnya menyatakan bahwa pesawat produksi awal akan dioptimalkan untuk pertempuran udara ke udara dan akan memiliki kemampuan udara ke darat yang terbatas. Ini akan menampilkan 3 cantelan di bawah setiap sayap untuk senjata dan atau penyimpanan bahan bakar eksternal. Sementara rudal juga dapat dibawa secara eksternal di bawah badan pesawat. Pesawat produksi serial bagaimanapun juga akan sepenuhnya mampu melakukan kedua set misi. Proses produksi awal diharapkan akan dimulai dari tahun 2026 dengan produksi tingkat penuh menyusul dari tahun 2028. Jet KF21 Boramae juga akan dilengkapi dengan Radar Active Electronically Scan Array atau AESA yang dikembangkan bersama oleh Agency for Defense Development atau ADD dan Hanwha System yang diklaim mampu mendeteksi dan melacak lebih dari 1.000 target secara bersamaan. Konten lokal lainnya termasuk penargetan elektro-optik dan sistem pencarian dan pelacakan inframerah dari Hanwha System, sementara LIG Next 1 memasok sistem perlindungan diri peperangan elektronik EW. Lebih lanjut, jet tempur KF21 Boramae juga akan menampilkan sistem penghindaran medan atau penghindaran medan TFTA dari sistem Elbit Israel dan beberapa sistem penting dari Collin Aerospace, termasuk sistem kontrol lingkungan atau HCS yang terdiri dari AC dan juga kontrol udara. Semuanya itu juga akan dipersenjatai dengan berbagai senjata buatan Eropa dan AS dengan integrasi sistem yang direncanakan seperti rudal udara ke udara jarak pendek, Deal Defense IRIS-T, dan juga sistem rudal NBDA Meteor di luar jangkauan visual udara ke udara. Rudal udara BVRAM serta Boeing GBU-3138 Joint Direct Attack Munition atau JDAM, GBU-54 atau 56 laser JDAM dan GBU-39B Small Diameter Bomb 1, SDB-1, Raytheon GBU-12 dan Pathway 2.
pengembangan jet tempur KF-21 Boramae memasuki babak baru, di mana kerap dinanti sekaligus diantisipasi perkembangannya. Proyek jet tempur KF-21 Boramae yang terjalin atas kerjasama pemerintah Indonesia dengan Korea Selatan di tahun 2022 ini tengah memasuki babak baru. Sedikit kilas balik, seperti yang pernah GNFI ulas di akhir tahun 2021 lalu bahwa progres pengembangan jet tempur yang menelan anggaran mencapai 8,8 triliun won itu sempat mengalami masa penangguhan dari pemerintahan Indonesia karena adanya ketidakcocokan dari kesepakatan yang terjalin dengan situasi ekonomi dan keuntungan yang akan didapat Indonesia dari kerjasama itu. Namun akhirnya, setelah melalui sejumlah negosiasi, Indonesia kembali berkomitmen untuk melanjutkan dukungan pengembangan proyek KF-21 Boramae yang rencananya akan diproduksi secara massal pada tahun 2026 mendatang. Memiliki agenda uji coba penerbangan udara secara perdana di tahun 2022 ini, sudah sejauh mana persiapan dan hasil dari rangkaian uji coba pendahulu yang telah dilakukan sepanjang tahun 2021 kemarin? Mengutip pemberitaan media nasional Korea Selatan yang dimuat oleh zonajakarta.com, terungkap bahwa uji coba yang telah dilakukan adalah tahap pengetasan pilot dan uji kinerja melalui evaluasi atau PVI, Pilot Vehicle Interface, yang di dalamnya termasuk pengujian untuk aspek-aspek prosedur ground escape, ejection clearance, serta uji pencahayaan mengukur kesesuaian pencahayaan interior dan eksterior kokpit untuk digunakan dalam pengoperasian pesawat dalam berbagai kondisi dan juga situasi. Secara keseluruhan, ada sebanyak 6 purwarupa atau prototip KF-21 Boramae yang sedang dikembangkan saat ini, di mana unit nomor 3 menjadi prototip yang digunakan untuk uji coba evaluasi PVI yang dimaksud. Selain itu, rangkaian uji coba darat yang pelaksananya berlangsung selama 4 minggu pada bulan November lalu diketahui melibatkan sebanyak 14 pilot pesawat jet tempur yang terdiri dari 7 pilot Angkatan Udara serta 7 pilot Korea Aerospace Industries atau KAI. Meski begitu, hingga saat ini belum ada konfirmasi pasti apakah di antara ke-7 pilot AU yang terlibat sepenuhnya berasal dari pihak Korea Selatan atau ada yang berasal dari pihak Indonesia.